وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Bapak, para ibu, saudara-saudara jamaah maulid yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Atas taufik dan hidayahnya kita bisa hadir di Masjid Al-Bayyinah Surabaya ini dalam rangka beribadah kepada Allah, salat berjamaah dan juga menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah tambah iman kita, Allah tambah taufik juga kepada kita, dan juga kita berharap Allah tambahkan pahala juga kepada kita semuanya. Baik, salam dan salam atas Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah dan qudwah muttaba'. Malam hari ini materi kita adalah kitab Al-Kabair, yaitu karya Az-Zahabi. Dosa-dosa besar masih mengantar ya. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan surah An-Najm 31 dan 32. Kemudian ditafsirkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Thumma fassara al-muhsinin. Siapa orang-orang yang al-muhsinin kan kita dijelaskan di sini, ditafsirkan bi annahum alladziina yajtanibuna kaba'iral itsm wal fawahish. Ay la yata'atawna al-muharramat wal kaba'ir. Wa in waqa minhum ba'd as-sagha'ir fa innahu yaghfiru lahum wa yasturu 'alaihim. Kemudian Allah SWT menjelaskan muhsinin, yang biasa diterjemahkan orang-orang yang berbuat baik. Ini termasuk tingkatan yang tinggi, ihsan, ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, yaitu mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan haram dan juga tidak melakukan dosa-dosa besar, meskipun melakukan sebagian dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya Allah mengampuni mereka dan menutup aib mereka. Sebagaimana ayat menyatakan, kalau kamu tinggalkan dosa besar, ya, yang kamu dilarang mengerjakannya, Allah ampuni. Maka kita ulang-ulang bahwasanya dosa-dosa kecil bisa otomatis Allah ampuni, bisa Allah hapus dengan amal-amal soleh yang lain. Tidak dengan dosa besar. Perlu tahu taubat. Jadi disebutkan ya tadi jelas, tetapi ini bukan maksud dari ayat ini adalah seseorang meremehkan dosa kecil, bukan. Walaupun dosa kecil tidak perlu bertobat, bisa gugur dengan amal-amal saleh, tetapi bukan bermaksud untuk meremehkan. Ini disebutkan karena dua perkara. Kita tidak boleh meremehkan dosa kecil, ya, karena dua sebab. Yang pertama adalah dosa-dosa kecil jika banyak dan sering dilakukan berulang-ulang, israr, gitu ya, ini juga bisa membinasakan. Karena meskipun kecil, sedikit katakanlah, tapi dikerjakan sering terus-menerus, maka kuantitas dosanya bisa seperti kuantitas dosa besar. Mungkin orang mencuri sekali, tetapi dosa kecil setiap hari dikumpulkan mungkin lebih banyak dosa kecil kan begitu. Nah, mungkin ada orang yang infak sekali infak 100.000, tapi sebulan sekali. Ada orang cuma mungkin 5.000 tapi tiap hari, tiap waktu, gimana tuh? Kan itu kira-kira kalau ada perbandingan ya untuk kuantitas ya. Yang kedua, kenapa kita nggak boleh meremehkan dosa kecil? Memang benar, dosa-dosa kecil bisa digugurkan dengan meninggalkan dosa
ketika seseorang menjauhi dosa besar, dosa kecil otomatis turun. Dan juga ya dengan amalan-amalan soleh. Makanya dikatakan ittaqillah ayat wa kunta wa addi isai'atal hasanah tamhuha. Iringilah, ikutilah ya perbuatan yang buruk dengan yang baik. Karena perbuatan baik setelah perbuatan buruk itu akan menghapus tamhuha. Ya, sebelum kali kita dikhulqin ya, tapi ya di sini jika seorang semakin sedikit melakukan dosa-dosa kecil, ya semakin sedikit, ya maka tentunya semakin sedikit pengguguran dosa-dosa kecil, sehingga apa? Diganti dengan diangkatnya derajat. Kalau dosa kecil banyak kan, ya untuk menghapus-hapus itu saja, ya. Tapi kalau dosa kecil sedikit, amal-amal soleh yang dikerjakannya bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin muslimat adalah wa iyyakum ajma'in. Ibnu Mulakin rahimahullah mengatakan, ya maksudnya apa? Setiap amal soleh bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Termasuk istighfar kan, dengan lisan dan dengan sedekah dan sebagainya. Jika mendapati dosa kecil itu, maka akan menggugurkannya. Orang beramal soleh, dia punya dosa kecil, maka dosa kecil tergugurkan beramal soleh. Jika tidak mendapati dosa kecil, karena kalau tidak habis dosa kecilnya, bisa jadi ya, atau mungkin anak kecil belum takrib gitu kan, atau memang Allah beri taufik, Allah jaga, Allah bimbing sehingga dia tidak melakukan dosa kecil, maka amalan-amalan soleh tadi yang kecil tadi, ya, yang dia lakukan, maka akan menjadikan dicatat sebagai apa? Kebaikan-kebaikan baginya. Karena nggak ada yang dihapus kan, kemudian juga diangkat derajatnya dengan amalan-amalan tersebut. Jadi kalau bisa amalan-amalan kita bukan sekedar menghapus dosa kecil apa, tapi nggak ada punya nilai kan, dosa kecil amal hapus, adro itu ya kan. Tapi kalau bisa amal kecil dihapus, kemudian dicatat sebagai pahala, dan setelah itu bisa diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita tetap meninggalkan dosa kecil, ya, agar pahala kita dan derajat kita semakin tinggi. Jadi jangan hanya yang penting dosa besar kita tinggalkan, kan otomatis dosa kecil diampuni. Ini tentunya ya keliru. Kemudian setelah menyebutkan ayat di atas, Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan hadis yang senada dengan ayat-ayat tersebut, yang menjelaskan bahwa jika dosa-dosa besar ditinggalkan, maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kecil. Itu yang disebutkan yang dilakukan Imam Muslim. As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tughsal kabair. Salat yang 5 waktu, antara salat dengan salat berikutnya itu kan, salat Jumat sampai Jumat berikutnya, Jumat kemarin, Jumat ini, dan Jumat yang akan datang, itu adalah penghapus dosa. Maksudnya apa? Dosa-dosa kecil di antara waktu-waktu tersebut. Jumat kemarin sampai Jumat besok pasti banyak dosa kita. Ketika salat Jumat nanti, Insya Allah. Tadi dari asal maghrib pasti ada dosa. Dengan salat maghrib, Insya Allah. Ini kemurahan dari Allah SWT. Syaratnya apa? Nah ini syaratnya. Malam tuksal kabair, selama tidak dilakukan dosa-dosa besar. Tapi kalau dosa dilakukan, maka dosa-dosa kecil itu tidak terhapus. Jadi sholat sunnah juga ada hadis lain ya, yang ya maknanya semangat, yaitu Imam Al-Baihaqi, ma min muslimin tahduru salatul maktubah fa yusinu wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha illa kanat law kafaratan lima madha min adh-dhunub ma lam ya'ti kabira. Ini maknanya hampir sama. Kalau itu persis. Tidaklah seorang muslim, pada perlu kita semuanya, salat tiba waktu salat
wajib kalau masuk sholat maghrib azan dikumandangkan, katakan, lalu dia pun memperindah wudunya. Wudunya nggak asal-asalan, tapi sedikit sifat wudu Nabi SAW. Jadi antaranya nggak boleh berlebihan memakai air. Hitungan betul menerimanya 3 kali, sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali, lebih jangan. Itu sudah buruk, itu sudah berdolim, ya. Jadi fayuhsinu wudu'aha, wudunya dengan bagus, rukunya juga sempurna, tumanina. Karena ada yang kadang buru-buru, kadang imam itu takbir intiqal itu enggak sambil bergerak, tapi selesai ruku dulu baru takbir. Tidak dulu terus baru bilang sami Allah, turun sujud dulu baru ngasih jamaah. Intiqal kan saja sambil bergerak, takbir perpindahan dari rukun ke rukun, sehingga kadang makmum tidak bicara ketika imam kasih komando Allah Akbar, dia sudah di bawah, pas imam turun dia sudah berdiri. Kan itu masalah ya, yang perlu bagi imam ya, siapapun menjadi imam, baik imam yang definitif atau menggantikan ya. Jadi sini jelas, mamin muslimin tahdur sholat maktubah, tidak seorang muslim yang datang waktu sholat wajib, sholat fardu, fayuhsinu wudu'a, dia berwudu dengan yang sebaik-baiknya, wa rukunya sempurna, wa sujudah, sujudnya demikian, tumakninah itu masuk rukun, masuk di setiap ya, sujud, ruku itu harus tumakninah karena rukun ya. Kemudian apa? Kalau ini dilakukan, illa kanat lau kafaratan lima madha minadz dzunub, masyaallah ya. Kalau yang bisa dilakukan, maka akan menjadi penggugur, penghapus katakanlah dosa-dosanya yang telah lalu. Syaratnya sama, malam ya'ti kabirah, selama dia tidak melakukan dosa besar. Ada kita berusaha ya. Kalau tinggal meninggalkan ini mudah. Kalau perintah mengerjakan berat, juga salat sunat berat, suruh baca Quran berat, suruh ini tinggal meninggalkan saja. Kan masa nggak bisa meninggalkan itu ya, pahalanya bisa mengurangi dosa kecil. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, "Fata'ayyana 'alaina al-fahs 'anil kaba'ir ma hiya likay yajtanibaha al-muslim." Jadi kata penulis Imam Az-Zahabi, maka wajib atas kita mencari apakah dosa besar itu. Kita harus tahu ya, agar seorang muslim bisa menjauhinya. Kalau nggak tahu gimana kan dijauhi kan? Nah, harus tahu apa saja termasuk dosa besar kan gitu. Maka jika kita telah tahu keutamaan meninggalkan dosa besar, kan jelas kan sudah berulang-ulang. Jadi apa keutamaan meninggalkan dosa besar? Dosa kecil akan diampuni. Maka selanjutnya apa? Selanjutnya menghindari, kita harus mengenal, tahu, paham apa itu dosa-dosa besar supaya kita bisa menghindarinya. Ini bagaimana perkataan seorang penyair, qala syair, "Aradtu syarra la bisyarri lakin litalqi, faman la ya'rifu syarra minan nas yaqti." Aku mengenal keburukan, tahu keburukan, ya, bukan untuk melakukan keburukan, tetapi untuk menjauhinya. Ini buruk, tinggalkan ini, dosa tinggalkan itu, bukan untuk mengerjakannya kan gitu. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan, data itu buruk, terus menjadikan buruk, maka dikhawatirkan terjatuh di dalamnya. Dikiranya baik, dikiranya benar, rupanya tidak. Bakar bin Hunais juga mengatakan, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang bisa menjaga diri dari suatu bahaya jika dia tidak mengetahui bahaya apa yang harus dia jaga dirinya dari. Orang nggak tahu bahayanya tinggal di pantai tsunami ya kecil, nggak tahu bahayanya tinggal di bukit longsor. Tapi kalau tahu, tentu menghindari kan. Orang dulu senang banget tinggal di pinggir kali, bisa mandi, air jernih, cuci sandal. Tapi kondisi sekarang, orang mungkin berpikir ulang untuk buat pikir dan kira-kira gitu. Kalau kita tahu, maka kita akan waspada, kita akan menghindari. Itu pentingnya kita
mengenal. Jadi mengenal keburukan bukan untuk kita kerjakan, tetapi untuk kita hindari dan jauhi. Maka jika kita ingin menghindari dosa-dosa besar, kita juga harus tahu apa itu dosa besar. Kadang orang tahunya kan cuma yang terkenal, katakanlah sirik, membunuh, durhaka dan sebagainya. Padahal masih banyak tadi kan. Jadi fokus pembahasan pada dosa besar bukan maksudnya kita bermudah-mudahan meremehkan dosa kecil, bukan. Tetapi jika kita terjun dalam dosa kecil, perkaranya lebih ringan di sisi Allah. Kan tadi dengan meninggalkan dosa besar aja dosa kecil diampuni. Dengan amalan yang soleh yang lain juga menggugurkan. Jadi ini berbeda dengan dosa besar, pelakunya divonis sebagai fasik keluar dari ketaatan. Ya, kalau jaminan faktor. Dan bukan hanya fasik, tapi terancam tidak masuk surga. Bahkan diancam masuk ke neraka. Ini pelaku dosa besar. Maka tentunya kita harus lebih ekstra hati-hati agar tidak terjerumus di dalamnya. Maka kita ketahui ternyata apa kata Imam Az-Zahabi berikutnya, wa wajadna al-ulama'a qad ikhtalafu fiha. Ternyata kita dapati kata Imam Az-Zahabi, para ulama berbeda pendapat tentang dosa-dosa besar. Jumlahnya beda-beda, ya. Nah, jadi gimana? Ya makanya nanti kita lihat apa sih definisi dosa besar gitu ya. Jadi untuk mengenal apa saja dosa-dosa besar, maka harus diketahui definisi dosa besar, ya. Dan apa perbedaannya dengan dosa kecil. Kalau nggak tahu bedanya, sama aja, ya. Ya walaupun secara prinsip semua dosa kita usahakan untuk ditinggalkan, tapi dosa besar lebih diprioritaskan untuk dijauhi, kan begitu. Baik, definisi dosa besar apa itu? Ya, jadi setelah terjadi perselisihan di kalangan para ulama, ulama berbeda pendapat, karenanya Imam Az-Zahabi berkata, "Wajadna al-ulama'a qad ikhtalafu fiha." Ternyata kita mendapatkan para ulama itu berbeda pendapat tentang dosa-dosa besar. Setelah itu Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan sebagian perselisihan di antara mereka. Terima kasih untuk kita ketahui, ya. Kata Imam Az-Zahabi apa? Faqila yasab'un wahtajju biqali sallallahu ya ijtanibus sab'al mubiqat. Ada yang berpendapat, ya, 7, ya. Dia 7. Apa hujahnya? Ya hujahnya hadis Nabi, ya. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Kita disuruh menjauhi, menghindari, ya, dosa-dosa yang membinasakan tadi. Jadi Madzhab menyebutkan ini sebagian istilah ulama, perbedaan ulama terkait definisi dosa, ya. Ada juga yang mengatakan jumlahnya, ya, 7. Karena Nabi mengatakan apa? Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Tapi dalam sebuah hadis kan tentu dikumpulkan banyak hadis kan, saling melengkapi kan itu. Tetapi apa? Ada orang mengkritik pendapat ini. Berarti kasih pendapat, gitu ya. Ada yang berpendapat dosa-dosa 7 dasarnya di sini. Tapi beliau Imam Ghazali mengkritik, beliau nggak sebagai pendapat, dan beliau lebih cenderung, ya, kepada pendapat Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas Allah dia mengatakan, ya, wajah Ibnu Abbas qala ya ila sab'in aqrab min ila sab'in. Jadi kalau Ibnu Abbas, ya, dosa-dosa sebenarnya, ya, itu bukan 7 gitu, ya. Bahkan lebih dari itu, ya. Bahkan sampai 70 gitu kan. Jadi menurut pendapat bahwa dosa-dosa itu sekitar 70, ya, bisa lebih, ya. Adapun mengenai hadis di atas, maka tidak membatasi bahwa dosa itu hanya 7. Walaupun Nabi mengatakan jauhilah 7 dosa yang membinasakan, tapi itu bukan pembatasan. Sama seperti kan walilai asmaul husna, kan Allah punya nama-nama al-husna. Itu bukan 99, tapi lebih dari itu. Cuma disebutkan dalam hadis kan
100 kurang 1 kan itu 99, tapi masih ada yang lain. Jadi sini kembali kepada masalah dosa besar ini. Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 7 dosa besar tersebut secara khusus. Kenapa? Karena ini sangat berbahaya, barangkali yang paling berbahaya kan gitu. Kemudian definisi dosa besar dan dosa kecil. Ya, Ibnu Taimiyah Syekhul Islam ya. Jadi memang sekali lagi para ulama beda pendapat terkait definisi juga beda-beda, jumlahnya juga beda-beda ya. Syekhul Islam dan pernah ditanya tentang beberapa pendapat itu. Dari bisnis tersebut akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat ya terkait jumlah dosa besar. Pendapat pertama mengatakan bahwa dosa besar adalah dosa yang diharamkan seluruh syariat. Dari Nabi Adam sampai terakhir yang dilarang, diharamkan oleh seluruh syariat dari Allah ya, maka itu dosa besar. Jadi semua nabi-nabi sebelumnya mengharamkannya. Ini pendapat ini kurang tepat menurut ya penulis. Siapa sih ulama yang tahu seluruhnya? Kan tidak mungkin semuanya dari Nabi yang pertama sampai terakhir. Sehingga bisa mengetahui siapa saja dosa diharamkan oleh seluruh para nabi, nggak mungkin. Sudah dikategorikan sebagai dosa besar. Kalau syaratnya harus diharamkan oleh seluruh syariat. Tentu tidak diragukan bahwa ada dosa-dosa besar yang seluruh nabi pasti mengharamkannya, ada. Sudah ya? Katakanlah berdusta, semuanya mengharamkan, atau berkhianat, atau mencuri bahkan cuma sebutir beras atau gandum, atau melihat yang haram. Demikian juga ya sedikit gangguan dengan kepada orang lain, semuanya ini dilarang. Ini tentu diharamkan dalam syariat para nabi. Tetapi apakah hal tersebut merupakan dosa besar? Tentu jawabannya tidak, kan? Kemudian contoh lain, kalau seluruh harus diharamkan oleh seluruh syariat. Lari dari medan pertempuran, udah di hadapan lawan, di depan musuh, lari ke belakang, ini dosa besar dalam syariat Islam, bisa dibunuh kan? Sementara dalam syariat sebagian nabi yang lain, jihad pun tidak disyariatkan. Tidak semua. Bahkan kalau kita ingat Bani Israil kan ketika Nabi Musa mengajak perang apa katanya? Pergilah kau dengan Tuhanmu. Idal anta warabbuka faqatil ya. Pergilah engkau dengan Tuhanmu, silakan berperang, kami nunggu aja di sini. Dan kan apa di situ kan? Ada bedanya. Maka kalau berdasarkan definisi ini, tentu lari dari medan pertempuran bukan termasuk dosa besar. Nabi-nabi dulu kan. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya kalau ada perang yang diwajibkan, ada yang masih tidak gitu kan. Karena tidak semua nabi mengharamkannya. Demikian pula dengan dosa, contoh menikahi wanita yang merupakan mahram karena perselingkuhan atau karena al-musa, maka ini juga bukan termasuk dosa besar berdasarkan di sini karena tidak semua syariat mengharamkan. Kalau kita umat Nabi kan tidak boleh menikah mahram aja nggak boleh, apalagi kekali. Kalau anak Nabi Adam gimana? Kan kawin silang gitu kan? Berarti nggak bisa masuk definisi ini. Ini untuk kita ketahui saja. Pendapat yang kedua, ya, mengatakan dosa besar adalah dosa yang menghalangi seseorang dari mengenal Allah. Pendapat ini juga kurang tepat. Kenapa? Perkara yang menghalangi dari mengenal Allah adalah perkara yang relatif. Bisa jadi satu perkara menghalangi si A, katakanlah seorang dari mengenal Allah, tetapi tidak menghalangi si B dari mengingat apa? Mengingat Allah misalnya. Kita dapati, kata penulis, ada dosa besar pada syariat kita, dosa besar. Tetapi secara logika tidaklah menghalangi seorang dari mengenal Allah. Apa contohnya? Durhaka kepada orang tua, kan dosa besar. Tapi ada sebagian orang, dia durhaka kepada orang tua, tapi pada waktu yang sama dia mempelajari agama, rajin ngaji, tapi durhaka juga, gitu kan? Mempelajari tentang akidah dan sebagainya. Intinya adalah
ada orang yang mengenal Allah tapi tetap melakukan dosa besar, yaitu durhaka kepada orang tua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa dosa besar adalah dosa yang dinamakan oleh syariat dengan dosa besar. Kalau Allah mengatakan, kalau Nabi mengatakan itu sebagai dosa besar, gitu kan? Alasan pendapat ketiga ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena dosa-dosa yang dinamakan kabirah, dosa besar, dalam syariat ini jumlahnya hanya sedikit. Ya, ternyata banyak dosa-dosa yang ancamannya sangat keras, tetapi tidak disebut dengan kabirah, dosa besar. Padahal, ya, melihat dari kerasnya ancaman menunjukkan bahwa dosa tersebut adalah dosa besar, tetapi nggak disebutkan dalam nas. Ini sebagai contoh yang disebutkan, ya, dalam sabda Rasulullah Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Salasatun la yukallimuhum Allah wa la yamliku ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan mengajak mereka berbicara pada hari kiamat. Dan sama saja. Berarti tidak memandang dengan rahmat, tidak memandang mereka dan tidak pula menyucikan mereka, serta bagi mereka disediakan siksa yang pedih. Ancaman berat kan? Jadi siapa? Rajulun ala fatima'in bitariq yamna minhu ajlas tadi. Ada seorang yang memiliki kelebihan air di jalan, lalu dia enggan memberikannya kepada ibu perkara lebih, enggak mau kasih orang, ya kan? Kemudian warajulun rajulan la yubayyi'uhu illa lidunya. Ada seorang yang berbaikat kepada seorang pemimpin dan dia tidak berbaikat kepadanya kecuali demi kepentingan dunia. Ya. Bila dia berikan apa yang dia sukai, ya maka dia akan memelihara janjinya. Tapi kalau tidak, maka dia akan, ya, tidak akan menjaga janjinya. Begitu juga, ya. Warajulun sawama rajulan bisir adin badal asr. Fahalafa billahi laqad afa biha kaza wa kaza fa akhadha. Seseorang yang menawar barang dagangan kepada seorang setelah waktu asar, lalu dia bersumpah bersama Allah, sungguh dengan hari kesekian dan sekian aku memperoleh barang seperti ini, padahal dia dusta. Jadi perbuatan-perbuatan dosa yang disebutkan dalam hadis ini tidak dinamakan oleh Nabi dengan kabirah, dengan dosa besar, tetapi, ya, kalau melihat ancamannya tentu tidak diragukan lagi bahwa dia merupakan dosa besar, karena ancamannya sangat akan dikasih azab yang sangat pedih, gitu kan? Nah, kemudian pendapat yang keempat mengatakan dosa besar adalah dosa yang ada hukum hadnya di dunia. Ada hukum had, katakanlah mencuri dipotong, gitu ya, berzina dirajam, gitu ya. Jadi alasan pendapat keempat ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena ada dosa besar yang tidak disebutkan hukum hadnya di dunia, nggak ada hukumannya. Jadi hukum had itu ketentuan dari Allah dan Rasulnya, ya. Contohnya apa? Durhaka kepada orang tua, nggak ada yang mendapatkan. Itu resikonya kalau bahasa kita balasan, jadi kan. Durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar, tetapi tidak ada hukuman hadnya di dunia. Apa hukumannya? Mencuri jelas, kalau sampai besok dipotong. Berzina kalau memang terbukti juga dirajam, gitu kan? Membunuh ada kisos. Tapi durhaka pada orang tua ini dosa besar, tapi nggak ada hukuman hadnya di dunia. Jadi ada 6 pendapat yang dari Insya yang benar, yang lebih ada pendapat yang kelima. Kemudian pendapat yang kelima menyatakan bahwa dosa besar adalah dosa yang mengakibatkan hilangnya jiwa atau harta. Ya, pendapat ini juga dinilai kurang tepat. Kenapa? Karena melazimkan bahwa sedikit murka merupakan dosa besar. Orang marah, sedikit emosi termasuk dosa besar. Karena bisa jadi pembunuhan atau penumpahan darah orang lain, ya, diawali dengan murka yang asalnya emosi, tapi jadi bisa membunuh, kan? Apakah hanya emosi itu dosa besar? Kan ini penyebabnya, kan? Demikian juga dengan melazimkan sedikit khianat,
merupakan dosa besar karena bisa jadi seseorang dengan sedikit khianat bisa merampas segala orang lain, ya. Padahal sedikit murka dan sedikit khianat bukanlah termasuk dosa besar. Jadi pendapat ini juga melazimkan banyak dosa besar, makanya tidak termasuk dosa besar karena tidak menyebabkan hilangnya jiwa ataupun harta. Contohnya tadi durhaka kepada orang tua atau memutuskan silaturahim, minum khamar misalnya, makan bangkai, makan daging babi, menuduh wanita baik-baik berzina dan seterusnya. Sampailah kita pada pendapat yang keenam. Ya, apa pendapat yang keenam? Dia mengatakan bahwa dosa besar adalah dosa yang mendapat ancaman khusus di dunia dan di akhirat. Ya, dosa besar adalah dosa yang mendapat ancaman khusus baik di dunia maupun di akhirat. Baik berupa hukum had di dunia, katakanlah seperti dipotong dan sebagainya, atau ancaman khusus seperti dimurkai pada Allah, ya, atau dilaknat, dosa besar, atau dinafikan keimanan, berarti dia layu itu kan tidak terima, atau misalnya dinyatakan bahwa pelakunya bukan dari keimanan Islam, kan itu orang yang curang wassalam. Jadi pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dan juga Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair ini. Ini adalah pendapat yang lebih kuat tentunya menurut penulis. Saya kira kalau dibandingkan ini lebih kuat, ya. Dari sinilah sebagian salaf, ya, mendefinisikan as-saghirah, yaitu dosa-dosa kecil. Ada itu madunal haddain, haddud dunya wa haddul akhirah. Jadi semua dosa yang tidak mendapat hukuman khusus di dunia maupun hukum manusia akhirat itu berarti dosa kecil. Kalau yang ada hukumannya jelas itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena tentu saja semua dosa kan menyebabkan masuk neraka. Kalau nggak diampuni Allah kan, walaupun sakit gitu kan, menyebabkan itu. Akan tetapi jika diancam di neraka dengan ancaman khusus, maka itu merupakan dosa besar. Dengan demikian maka pendapat yang benar adalah pendapat yang keenam, bahwa dosa besar adalah dosa yang mendapat ancaman khusus di dunia maupun di akhirat. Masyaallah muslimat adalah Allah wa yakum ajma'in. Karena perbedaan pendapat mereka terkait dengan definisi dosa, definisinya berbeda. Kan sama ukuran beda tentu nggak akan sama kan. Kilometer dengan misalnya ya mil kan tidak, tentu nggak sama. Jadi sini karena perbedaan pendapat mereka terkait definisi dosa besar, akhirnya apa dampaknya imbasnya kepada perbedaan pendapat tentang jumlahnya. Yang satu mengatakan ini dosa besar kan, yang satu enggak, akhirnya beda kan begitu. Ada mengatakan dosa besar jumlahnya 7 berdasarkan hadis ya salah satu jadi, ada mengatakan jumlahnya 70 seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu. Ada mengatakan bahwa dosa besar jumlahnya 700. Masyaallah. Ya, ini dari kaidah-kaidah nanti kan, bahkan ada juga mengatakan bahwa dosa besar tidak diketahui jumlahnya sebagaimana tidak diketahuinya malam qadar. Ini terkait dengan masalah definisi. Masyaallah muslimat dan Allah yang menjadi. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, ya, menjelaskan sebab kenapa beliau memilih pendapat ini. Kata beliau, yang kuat dan ditunjukkan oleh dalil adalah bahwasanya orang yang melakukan perkara-perkara besar yang ada hukum hadnya di dunia, apa had di dunia? Contohnya seperti membunuh, berzina, ada hukumannya, ya, dipotong tangan misalnya, dirajam turun, dibunuh lagi kisos, atau ada ancaman khusus di akhirat, misalnya apa? Seperti azab, ada kemurkaan, ada ancaman, atau pelakunya dilaknat melalui lisan Muhammad SAW. Ya makanya orang pakai tato kan termasuk dilaknat. Biasanya kan ringan, tapi dosa besar. Karena laknat Rasul melaknat ya kan begitu. Nah, jadi kalau ada laknat itu termasuk dosa besar. Maka sesungguhnya semua itu adalah dosa besar. Tentunya kita harus menerima bahwa
dosa besar sebagiannya lebih besar dari yang lain. Ada dosa besar, ada yang lebih besar kan itu. Makanya pertama nanti syirik, gitu kan? Tidakkah engkau melihat Rasulullah menganggap syirik termasuk dosa besar, padahal pelaku kesyirikan akan kekal ya di neraka dan tidak akan diampuni selama-lamanya. Itu sebagaimana katakan dalam surat An-Nisa, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa segala macam dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaknya. Allah kehendak kita tentunya. Kemudian juga dalam surat Al-Maidah 72, Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan ya sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Ini bahaya banget ya kan. Jadi walaupun orang sholat bisa bersyirik, bisa orang gaji juga bisa syirik. Makanya hati-hati dalam beribadah gitu kan. Maka harus mengkompromikan antara dalil-dalil yang ada. Jadi Rasulullah SAW mengatakan apa? Apakah kalian mau aku beritahu dosa besar yang paling besar? Ya, dia menyatakannya 3 kali kepada para sahabat. Maka pada menjawab, mau ya Rasulullah. Maksudnya mau kan? Bahwa Nabi menyebutkan al-isyraku billah, ya, wa huququl walidain. Wajar, 2 kali mutakian faqal ala wa qalu zur, ditambah lagi. Qala famansan yukadiruha hatta kunna laita ustakat. Ini mengatakan ya. Jadi menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, ya, itu termasuk besar. Lalu beliau duduk. Sebelumnya beliau bersandar. Setelah Nabi duduk, kemudian ditambah ala wa qalu zur. Ini ketahuilah juga perkataan dusta atau persaksian dusta. Jadi saksi bohong, saksi bayaran itu termasuk dosa besar, gitu kan? Jadi Rabi mengatakan beliau terus mengatakannya berulang-ulang, ya. Hingga kami pun mengatakan sekiranya beliau diam, udah risih dia tapi ulang-ulang gitu ya. Jadi sesuatu menjelaskan bahwa perkataan atau persaksian dusta termasuk dosa besar yang paling besar. Coba ada urutannya kan, ada syirik dulu gitu kan. Padahal Rasulullah tidak menyebutkannya di antara 7 tadi yang 7 dulu tidak ada yang termasuk saksi palsu atau saksi yang dusta tadi dalam yang rangkaian 7 dosa tadi nggak ada disebutkan. Dengan ya demikian juga dengan apa? Dosa durhaka kepada kedua orang tua ini juga tidak ada disebutkan dalam 7 perkara yang membinasakan. Masyaallah muslimat ada Allah wa yakin. Jadi inilah pendapat yang terkait dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil dan sesuai dengan perkataan salaf yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu yang di sini Imam Ghazali itu mengatakan perkataan Ibnu Abbas jumlah dosa-dosa besar 70 itu lebih kuat daripada yang mengatakan jumlahnya hanya 7. Dan demi Allah Ibnu Abbas telah benar ya. Ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ghazali yang menulis kitab ini Al-Kabair lebih condong, lebih sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya sampai 70 bukan hanya tuh. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan ciri-ciri dosa besar. Yang pertama ada hukum hati dunia. Contohnya apa? Zina, mencuri, atau maksud murtad, membunuh orang lain. Ada hukumannya jelas. Yang kedua ada ancaman khusus di akhirat. Sudah ada kemurkaan, ada ancaman. Dan yang ketiga pelakunya dilaknat melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Contohnya Nabi mengatakan apa? Kaitannya dengan la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Lihat dari Bukhari Muslim. Semoga Allah melaknat ya, menimpakan laknat pada siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Apa perbuatan mereka kenapa dilaknat? Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Jadi ini termasuk dosa besar. Jadi ketika Rasulullah SAW
Yang menyebutkan 7 dosa yang membinasakan bukan maksudnya membatasi ya jumlah dosa besarnya 7, karena ada dalil-dalil lainnya yang menyebutkan tentang dosa besar yang tidak disebutkan oleh Rasulullah tersebut. Contohnya tadi durhaka kepada orang tua ataupun sumpah palsu. Dan sebagian ulama menambahkan ciri-ciri dosa besarnya. Ya, satu poin di sini kalau disebutkan kan dinafikannya kesempurnaan iman. Jadi imannya nggak sempurna lagi. Dinamakan dengan kabir dosa besar, disebut dengan mubiqah dosa yang membinasakan, disebut dengan fahisyah dosa yang keji, pelakunya disebut dengan kefasikan. Jadi kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW berlepas diri dari perbuatan tersebut, maka itu dosa besar. Atau misalnya Rasulullah mengatakan pelakunya bukan termasuk golongan kami, berarti dosa besar. Laisa minna, ya manufasana, ya apa amalnya gugur, berarti dosa besar. Seperti yang tertinggal saat asal kan, itu kan amalnya gugur misalnya hati teramalu atau menjadi musuh Allah, terhalang dia tobat. Seperti al-bid'ah kan, mengharamkan darinya surga. Misalnya kalau Allah bilang diharamkan baginya surga, itu berarti dosa besar. Jadi Allah tidak akan melihatnya misalnya akhirat itu termasuk surga. Jadi semua contoh dan dapat ini di dalam terdapat ancaman khusus yang menunjukkan bahwa hal tersebut adalah dosa besar. Itulah diantara ciri-ciri dosa besar. Demikian mungkin yang disampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Insya Allah satu kali pertemuan lagi selesai pengantar baru masuk bal kabiru al-ula. Jadi dosa besar yang pertama adalah al-asyirku billahi ta'ala. Baru nanti dosa kedua, ketiga dan seterusnya sampai sekitar 70 ya. Mudah-mudahan kita diberikan ya kesanggupan untuk tetap hadir dan melanjutkan materi ini untuk kita pahami sekaligus kita hindari, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjauhi dosa besar sekaligus berharap digugurkannya dosa kecil. Demikian billahi taufik wal hidayah wal minkum. Kita cukupkan dengan sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.